Halo mahasiswa, kita bertemu lagi di pengantar akuntansi 2, membicarakan mengenai investasi. Nah, nanti investasi itu kita akan bagi menjadi dua pertemuan. Pertemuan yang sekarang kita akan bicarakan mengenai investasi dalam hutang atau debt investment atau dalam obligasi. Dan yang kedua, nanti pertemuan berikutnya kita akan bicarakan mengenai investasi dalam modal atau investasi dalam saham, stock investment. Nah, yang pertama dulu, sebelumnya kita akan bahas mengapa perusahaan melakukan investasi. Nah, eh, kita perlu melihat seperti bagan yang ada di slide ini. Kalau perusahaan itu memiliki kas, maka kas itu akan digunakan untuk memenuhi persediaan, baik itu dengan cara memproduksi sendiri ataupun dengan membeli dari pihak lain. Selanjutnya, inventory atau persediaan ini akan dia jual yang akan menghasilkan kas secara langsung atau menghasilkan piutang kalau penjualannya melalui kredit. Selanjutnya, setelah menjadi kas, maka begitu seterusnya diputar kas tersebut. Nah, kalau seandainya secara operasional sudah berjalan dengan lancar, maka jika ada ketersediaan kas yang cukup atau berlebih, maka selanjutnya perusahaan perlu melakukan investasi yang sifatnya temporer atau sifatnya sementara. Nah, investasi yang dimaksud di sini nanti akan dilakukan dengan cara membeli surat berharga. Dalam hal ini bisa memberi surat berharga dalam bentuk obligasi atau dalam bentuk saham perusahaan lain. Nah, maka di sini disebutkan perusahaan itu bisa saja membeli investasi dalam bentuk utang ataupun modal, dalam bentuk surat berharga, disebabkan karena ada 3 alasan. Alasan yang pertama karena kelebihan kas di atas kegiatan operasional yang sudah berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, karena menginginkan tambahan income yang berasal dari investasi. Dan kemudian yang ketiga, karena alasan strategik, contohnya misalnya karena portofolio. Nah, selanjutnya, kemudian kita akan melanjutkan pertemuan kita kali ini dengan investasi dalam obligasi. Nah, di investasi dalam obligasi itu nanti berarti perusahaan akan membeli surat berharga atau melakukan investasi baik dari pemerintah maupun dari perusahaan lain. Nah, berarti nanti kita akan membuat pencatatan akuntansinya itu pada saat akuisisi, pada saat membeli obligasi, kemudian pada saat menerima atau mendapatkan pendapatan yang berupa bunga, dan pada saat menjual obligasi. Nah, kemudian selanjutnya akuisisi atas obligasi itu yang dicatat adalah senilai harga perolehan. Nah, harga perolehan itu adalah seluruh pengeluaran untuk mengakuisisi investasi tersebut, termasuk di dalamnya misalnya fee, ada komisi, dan sebagainya. Nah, maka nanti ketika kita mencatat bunga, itu kita bisa hitung berdasarkan rate atau tarif bunga, kemudian dikalikan dengan carrying value atas obligasi tersebut, dan porsi dari tahunnya, jumlah tahun atau bulannya. Nanti kita contohkan dalam soal. Nah, kemudian ketika kemudian menjual atas obligasi tersebut, ada kemungkinan harganya itu di atas atau di bawah dari cost pada saat dia membeli. Nah, kalau seandainya berbeda, maka kita akan mencatat gain atau loss, yaitu perbedaan antara net profit dari
net profit dari penjualan dibandingkan dengan harga perolehan dari obligasi tersebut. Nah, ini adalah contohnya. Misalnya Cool Corporation membeli 50 lembar obligasi dari Dawn Incorporation dengan tarif bunga sebesar 8% selama 10 tahun. Per lembarnya harganya adalah 1.000 dan dibeli pada tanggal 1 Januari tahun 2017 dengan total yang dibayarkan adalah sebesar 50.000. Nah, maka yang pertama kali kita catat adalah pada saat akuisisi. Nah, pada saat akuisisi dengan kas ya asumsinya, maka kita akan mencatat ada investasi dalam obligasi sebesar 50.000 jumlah lembar kali harga per lembarnya dan kreditnya cash karena asumsinya dibeli secara cash. Nah, selanjutnya kita akan mengakui dulu terlebih dahulu bunga yang akan dibayarkan. Nah, bunga yang akan dibayarkan itu di tahun pertama adalah 1 Januari tahun 2018. Nah, sementara di tahun 2017 di tanggal 31 Desember kita harus closing. Maka kita akan mengakui interest atau bunga yang akan diterima 1 Januari tahun 2018 karena itu mencerminkan pendapatan bunga yang didapatkan di tahun 2017 dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2017. Maka kita menghitung bunganya adalah 8%, nilai dari obligasinya adalah 50.000. Berarti mendapatkan, kita akan catat dulu di tanggal 31 Desember adalah piutang bunga sebesar 8% kali 50.000, yaitu 4.000. Kreditnya adalah interest revenue. Baru kemudian pada saat menerima di tanggal 1 Januari tahun 2018, kita akan catat sebagai cash di debit, interest receivable atau piutang bunganya di kredit sebesar 4.000. Demikian seterusnya untuk tahun kedua, ketiga, dan seterusnya sampai tahun ke-10. Nah, kalau seandainya misalnya di tahun 2016, Cool itu menerima profitnya adalah sebesar 54.000 pada saat menjual obligasi tersebut, maka kita akan mencatat penjualan atas obligasi tersebut adalah sebesar 54 karena sebelumnya cost-nya adalah 50.000 sementara dijual kemudian seharga 54.000, maka kita mencatat ada gain di kredit sebesar 4.000. Nah, selanjutnya soal yang lain kita bisa contohkan seperti ini. Misalnya Waldo Corporation itu ada transaksi yaitu di tanggal 1 Januari tahun 2017 membeli 30 lembar saham dari Hillary per lembarnya 1.000 dengan tingkat bunga sebesar 10%. Dan harga totalnya adalah 30.000. Kemudian bagaimana kita mencatatnya kalau seandainya bunganya itu dibayarkan setiap tanggal 1 Januari. Maka bunga yang pertama kali didapatkan adalah di 1 Januari tahun 2018. Tapi di tanggal 31 Desember harus ada pencatatan atas pengakuan bunga yang diperoleh di tahun 2017. Begini cara pencatatannya. Yang pertama, pada saat akuisisi atau pembelian, maka kita akan mencatat sebagai investasi dalam utang senilai harga jual kali jumlah lembar lembar obligasinya. Kreditnya adalah cash. Kemudian pada saat pengakuan atas bunga di tanggal 31 Desember tahun 2017, kita mencatat sebagai piutang bunga, kreditnya adalah pendapatan bunga sebesar 10%. Kemudian pada saat penerimaan bunga di tanggal 1 Januari tahun 2018, maka kita akan mencatat debitnya adalah cash, kreditnya adalah piutang yang sebelumnya kita debit di sini sebesar 3.000. Nah, selanjutnya kalau seandainya kemudian Waldo menjual
di tanggal 1 Januari tahun 2018 dengan harga 14.600 itu sejumlah 15 lembar. Sebelumnya dia membelinya adalah sejumlah 30 lembar. Berarti ini adalah setengahnya. Harusnya setengahnya kalau nilai nominalnya adalah 15.000, tapi ternyata terjual dengan harga 14.600. Berarti ini ada kerugian sebesar 400. Nah, seperti ini. Cash yang diterima adalah 14.600. Kerugian dari penjualannya, kerugiannya harusnya di debit ini sebesar 400. Kemudian piutangnya lepas sebesar 15.000. Nah, karena dijualnya di tahun 2018 Januari, maka interestnya dicatat sebagai oleh Waldo itu hanya senilai 15 lembar. Karena 15 lembarnya sudah dijual, berarti selanjutnya interest yang diterima hanya setengahnya. 15 lembar kali 10% sama dengan 1.500. Nah, demikian penjelasan mengenai investasi dalam obligasi. Silahkan dibaca baik-baik seluruh materi yang sudah dipersiapkan, baik itu dalam bentuk PowerPoint maupun dalam bentuk modul dan video ini. Selanjutnya pahami dan dimengerti. Demikian presentasi kali ini. Terima kasih.